Sistem tanam paksa adalah peraturan yang diberlakukan pemerintah kolonial Belanda yang mewajibkan setiap desa menyisihkan 20% tanahnya untuk ditanami tanaman ekspor yang laku di pasar dunia. Tanaman ekspor tersebut antara lain kopi, tebu, kayu manis, karet, lada, tembakau, teh, dan tanaman-tanaman lainnya. Besarnya biaya perang Belgia dan perang Diponegoro yang dihadapi Belanda membuat keuangan Belanda di ujung kebangkrutan. Akhirnya, pemerintah Belanda menemukan cara untuk menutup kerugian dari biaya perang tersebut. Solusinya adalah dengan kultur stelsel, atau secara harfiah berarti sistem budidaya. Kultur stelsel ini pada praktiknya adalah sistem yang memaksa rakyat jajahannya menanam tanaman ekspor demi keuntungan pribadi Belanda. Sistem tanam paksa diprakarsai oleh Johannes van den Bos yang diterapkan pada tahun 1830. Sistem tanam paksa memiliki beberapa aturan. Aturan-aturan tanam paksa yang telah dibuat dan disosialisasikan ke rakyat pribumi nyatanya berbeda jauh dari pelaksanaannya di lapangan. Rakyat diwajibkan menyediakan 1/5 atau 20% tanah miliknya untuk ditanam tanaman ekspor. Namun, pada pelaksanaannya, Belanda merampas lebih dari 1/5 tanah, bahkan seluruh tanah milik rakyat, jika tanah tersebut subur. Pada aturan lain tertera, jika rakyat gagal panen, maka kegagalan panen tersebut adalah tanggung jawab pemerintah Belanda. Namun, pada pelaksanaannya, justru rakyat yang harus bertanggung jawab jika terjadi gagal panen. Kegagalan panen akan membuat rakyat semakin menderita dengan hukuman cambuk atau dipukuli oleh prajurit-prajurit Belanda. Selain itu, kelebihan hasil panen yang harusnya menjadi hak milik rakyat justru dirampas seluruhnya oleh pemerintah Belanda yang serakah. Tanam paksa ini tentunya sangat membuat rakyat pribumi sangat menderita. Tak jarang, banyak di antara rakyat pribumi jatuh sakit karena sistem tanam paksa. Bahkan di antaranya banyak juga yang meninggal dunia. Bagi pemerintahan kolonial Belanda, sistem tanam paksa ini sangat sukses membuat negeri Belanda kaya raya. Lebih dari 900 juta gulden mampu dihasilkan oleh tanam paksa dan juga digunakan untuk membangun infrastruktur di negeri Belanda. Sistem ini akhirnya mendapat kecaman dari berbagai kalangan, termasuk orang-orang Belanda sendiri. Salah satunya seperti Eduard Douwes Dekker, yang merupakan pejabat Belanda. Douwes Dekker sampai menulis buku yang terkenal, yaitu Max Havelaar. Buku tersebut menceritakan kesengsaraan rakyat Indonesia akibat sistem tanam paksa. Kecaman juga datang dari seorang misionaris dan anggota parlemen Belanda, yaitu Baron van Heuvel. Van Heuvel mengecam tanam paksa sebagai tindakan tak berperi kemanusiaan. Ia dengan gigih berjuang menghentikan praktik tanam paksa lewat parlemen Belanda, yang kemudian diikuti dengan tokoh-tokoh Belanda yang lain. Protes yang gencar dilakukan tokoh-tokoh humanis Belanda akhirnya mampu menghapus sistem tanam paksa secara perlahan-lahan. Tahun 1865, kayu manis, teh, nila dihapuskan. Kemudian 1866, tembakau juga dihapus, menyusul tanaman tebu pada 1884. Tanaman yang terakhir kali dihapus adalah kopi, yang baru dihapus pada 1917, karena tanaman yang paling banyak memberikan keuntungan bagi Belanda.